Di tengah kota yang kian sesak dan lahan sempit, pemerintah menggagas solusi yang menjulang ke langit. Hunian vertikal diklaim sebagai jawaban atas krisis hunian layak di jantung perkotaan. Dan garis batas kali ini akan mengungkap fakta hunian vertikal, solusi atau masalah baru. Tapak itu di perkotaan itu tidak bisa lagi dibangun karena tanahnya mahal. Rumah saat ini masih menjadi kebutuhan primer untuk masyarakat di Indonesia. Namun untuk di Jakarta sendiri, selain harga rumah yang cukup mahal, tidak adanya lahan untuk membangun rumah tapak untuk masyarakat. Namun nantinya untuk pemerintah sendiri akan membuat ataupun membangun hunian vertikal seperti apartemen dan juga rusun untuk nantinya para masyarakat dan juga milenial yang menginginkan rumah di tengah kota Jakarta. Lantas seperti apa nantinya program hunian vertikal dari pemerintah sendiri? Kita bahas di garis batas. Proyek besar yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah untuk wilayah kota, desa, dan pesisir tentu bukan proyek Bim Salah Bim. Bukan rahasia umum, tanah di kota semakin sempit dan mahal. Nampaknya pemerintah tengah putar otak agar kelompok menengah dan miskin di kota mulai menapaki gaya hidup baru dengan vertical living atau menghuni rumah susun. Tapak itu di perkotaan itu tidak bisa lagi dibangun karena tanahnya mahal. Gitu loh. Sudah tanahnya mahal, ya tanahnya sedikit gitu ya. Ini yang nanti menyebabkan terjadinya penumpukan di pinggir sungai dan di kawasan-kawasan yang numpuk itu. Maka sebaiknya dibikin vertikal. Kita bicara rakyat yang nggak punya rumah atau kesulitan punya rumah sehingga menjauh dari tempat kerjanya, kasihan. Dia harus tambah ongkos biaya transportasi karena jauh dari tempat kerja. Kenapa orang nggak tinggal di tengah kota saja? Kalau mau kerja jalan kaki aja. Kenapa mesti pergi dan jauh sekali dari kota? Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Demi mengejar mimpi tentang hunian yang layak dan terjangkau, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman meyakini rumah susun adalah solusi hadapi urbanisasi yang akan masif pada 10 tahun ke depan. Justru kita lagi menyelesaikan masalah sosial, karena kalau kita tidak melakukan penataan kawasan ke arah vertikal, sementara trennya mengatakan 10 tahun ke depan urbanisasi 70%. Mau tinggal di mana orang kalau tidak tinggal di rumah vertikal? Ya kan, nanti desak-desakan satu rumah isinya 5 keluarga, 6 keluarga, ya tidak sehat. Solusinya, kita memang perlu memanfaatkan ruang udara. Di Indonesia ada 24 wilayah metropolitan yang cocok untuk dijadikan hunian vertikal, termasuk kota Jakarta. Untuk gaya hidup vertical living ini perlu ada dukungan infrastruktur seperti sarana angkutan umum massal. Nah, itu penting sekali. Jadi dia harus bisa diakses. Jadi jangan hanya mikir bangun ininya saja, bangun rumah apartemen atau rusunnya, tapi konektivitasnya, satu transport. Jangan yang mikrolet, tapi yang memang bus atau LRT atau yang berbasis massal ya, atau SAUM, sarana angkutan massal. Kedua, konektivitas digital itu harus didukung dengan teknologi internet yang handal gitu ya.
Nah, ketiga, semua harus lengkap di sana. Apa yang namanya Fasos ya. Itu sudah ada di PP 59 2022, list dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus ada. Nah, jadi harapannya pemerintah jangan hanya memikirkan bangun rumahnya, tetapi bagaimana supporting facilities, connectivities tadi bisa ditambahkan, dan itu yang menurut saya nggak gampang. Rumah susun memang menjanjikan efisiensi lahan, namun tak semua warga siap meninggalkan akar kehidupan di hunian tapak. PR besarnya bukan membangunnya, tapi bagaimana menarik orang untuk tinggal di situ, menarik minat penduduk yang tinggal di situ. Nah, lalu siapa penduduk ini? Kalau menurut saya target utama adalah urban migrant worker atau pekerja-pekerja yang untuk di kota yang datangnya dari luar. Jadi harusnya mereka begitu dapat kerja nih, misalnya saya di TV One dapat kerja, saya harus TV One harus nanya, kamu tinggal di mana gitu. Jadi harusnya terregister ke rusun-rusun itu. Jadi biar dulu mereka sewa sampai mereka punya modalitas yang cukup untuk kemudian mereka memiliki. Nah, jadi target utama adalah pekerja, karena kita akan menghadapi banyak sekali pekerja yang butuh ya rumah dalam waktu cepat. Sampai ke single family, single children ya, maksudnya keluarga yang anak 1, anak 2. Nah, lalu yang berikutnya tentu mahasiswa ya, yang ada di perkotaan metropolitan tersebut. Jadi harapannya 30-40% segmen komposisi penduduk itu bisa terserap di vertical living ini. Membangun hunian vertikal tak hanya membuat menara gagah namun tak berjiwa, melainkan menyiapkan ruang tumbuh, ruang kehidupan, hingga tempat menggantungkan mimpi. Sarana prasarana pendukung seperti transportasi publik, ruang terbuka hijau, fasilitas sosial hingga konektivitas digital harus terpenuhi, sehingga hunian itu mampu menjadi tempat pulang yang bermartabat.